Kayak worst advice menurutku adalah kerja aja, nanti orang juga nemuin kamu. Itu terdengar romantis ya, di generasi yang sebelumnya, misalnya kayak milenial dan Gen X dan sebelumnya, itu tuh bahkan aku pun sampai sekarang tuh kadang-kadang kayak kerja aja gitu. Suka lupa advokasi diri. Padahal di dunia yang bising sekarang kita harus bisa self advocate. Kita nggak akan ditemukan begitu saja. Karena kalau zaman dulu, iya wisdom kayak gitu bener. Karena tidak sebising itu dunianya. Kita kerja keras, orang eventually akan ngelihat, oh dia pekerja keras, ayo kita berikan dia promosi. Kalau sekarang orang nggak kelihatan, orang dunia udah bising kok. Dan semua orang tuh sibuk untuk nge-promote diri sendiri. Kalau kita nggak tahu caranya self advocate, kerjaan kita bagus nggak ada yang nemu, nggak akan kemana-mana. Keinginan untuk ngoprek atau kayak problem solving ini itu lebih kepake jangka panjang. Kalau kita punya curiosity untuk kayak how do I problem solve this gitu, how do I problem solve, mau problemnya ganti-ganti, dia punya curiosity, dia akan bisa overcome, dia akan bisa terus mengembangkan skillnya. Welcome to Keypods, Unlocking the Better You. Hari ini kita akan ngobrolin tentang self-improvement masih tentunya. Dan kita mau ngobrolin tentang karir. Dan kita sekarang bersama dengan career coach, ada Kak Ajeng di sini. Hai Kak. Halo Sandra. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you. Kita happy banget karena finally to have you here. Jadi tadi kan aku udah cerita kalau sebenarnya yang refer kakak itu adalah Mas Henry abis ngobrol kemarin. Nah cuman sebenarnya aku baru kepikiran kemarin kita tuh ngobrol karena ternyata kita bahas Gen Z Kak. Dan kakak bikin buku. Ini udah rilisnya berarti tahun ini apa? Rilisnya tahun ini di bulan kemarin tuh launching bukunya di Februari sih. Oh di Februari, oke. Dan dengan judul yang sangat amat engaging, mungkin triggering juga untuk orang lihat ya, Unlock the Z Power. Ini apa? Boleh nggak diceritain sedikit mungkin tentang bukunya dan why you write this book? Oke. Jadi sebenarnya buku ini adalah sintesis dari gimana ya? Target audience utamanya tentunya Gen Z, tapi selain dari Gen Z bisa juga dipakai sama atasannya Gen Z atau employer Gen Z gitu untuk bisa meningkatkan kolaborasi antar generasi. Seperti yang kita ketahui ada 3 generasi yang aktif di dunia kerja saat ini kan, Gen X, Millennial sama Gen Z. Nah ketiganya ini sering mengalami kesulitan lah untuk berkolaborasi gitu. Dan kalau misalnya kan aku juga training training company gitu, terutama untuk program manager gitu, program manager baru. Nah banyak juga manajer tuh yang bilang bahwa kayak Gen Z ini tuh sebenarnya gimana sih cara manage-nya. Jadi pertanyaan itu tuh datang lagi dan lagi, itu kayak hot topic gitu. Semua tuh nanya gimana caranya manage Gen Z, seolah-olah Gen Z ini adalah makhluk mistis yang harus didefinisikan. Betul, gitu kan. Susah diatur ya sepertinya. Dan sementara pada saat aku coaching dengan Gen Z individuals juga, sebenarnya mungkin tidak semistis itu gitu atau tidak seberbeda itu. Pada dasarnya kan semua orang punya motivasi ini ya, manusia ya, sama aja gitu. Cuma mungkin cara pendekatannya yang berbeda gitu. Nah jadi sebenarnya buku ini diharapkan bisa jadi jawaban untuk meningkatkan kolaborasi antar generasi supaya masing-masing generasi ini punya empati lah ya terhadap cara pandang yang berbeda gitu. Nah dan kemudian kalau personal story-nya adalah pada saat aku pertama kali memulai karir, di awal karir aku tuh selalu ketemu sama manajer-manajer yang kebetulan micromanaging dan mereka menggunakan fear untuk mengontrol dan memobilisasi timnya gitu. Ada saatnya pertama kali aku jadi manajer, aku pun mengadopsi gaya seperti itu gitu kan, menggunakan pendekatan yang lebih kayak controlling gitu. Karena pendekatan yang quote unquote controlling atau lebih top down gitu kan, tidak membuka peluang untuk berkomunikasi, itu dirasa saat itu ya, maksudnya di generasi yang terdahulu itu dirasa lebih efektif gitu kan. Jadi biar cepet, semuanya top down, udah lu ikutin aja gitu kan, nggak boleh question, nggak boleh apa, pokoknya kerjain gitu kan. Nah di awal karir aku pun mengalami leadership yang seperti itu. Sampai akhirnya aku ketemu sama salah seorang manajer aku yang kemudian dia menjadi mentor aku, dan dia punya pendekatan yang sama sekali berbeda. Pendekatannya itu dia kayak gimana ya, dia hanya membekali aku dengan framework dan itu tuh di pitch-nya dengan cara kayak, Jeng, kamu tahu nggak framework ini apa tuh?
begini, tahu nggak gimana aplikasinya, nggak tahu gitu kan. Terus coba deh ini kalau ada problem kayak gini, kamu nyambunginnya sama framework ini gimana. Jadi itu dia benar-benar ngajak diskusi, dan setelah itu he would let me to solve my problem alone gitu. Kayak yaudah sekarang coba lo take care gitu kan problem ini, and then fix it, terus report ke gue hasilnya kayak gimana gitu. Nah gaya yang kayak gitu dengan diberikan ruang ternyata tuh sangat menjadi katalis untuk aku saat itu, katalis karir. Karena yang tadinya mungkin aku kerja hanya, bukan gimana ya, kerja itu seperti banyak takutnya, banyak takut salah, banyak takut nyoba karena gaya leadership yang terlalu mengontrol, ya kan. Pada akhirnya tuh, aduh, ntar gue salah dimarahin lagi, aduh gue ntar ditegur lagi gini-gini kayak gitu kan. Begitu ketemu sama yang ini, dia tuh lebih ke empowering, dan dia tidak terlalu punya keinginan mengontrol, justru membebaskan, tapi juga membekali gitu kan. Nah gaya yang seperti itu tuh cocok banget sama aku. Pada saat aku ngerasa kayak gitu, 3 tahun yang mengikutinya, aku mendapatkan promosi 2 kali. Cepet banget. Jadi dialah katalis karir aku. Sampai sekarang pun aku masih berterima kasih aku pernah cross path sama dia, walaupun itu udah lama banget gitu kan, lebih dari 10 tahun lalu ketemu sama dia. Kemudian dari situ tuh akhirnya aku berpikir bahwa nggak semua orang tuh punya akses kepada mentor, ya kan. Sementara perannya mentor tuh gila banget terhadap karir seseorang gitu kan, bisa nge-unlock sesuatu yang tadinya nggak ada. Kita punya banyak manajer tapi nggak semuanya itu punya interaksi yang cocok sama kita. Ada orang-orang yang mungkin dengan gaya dictatorship dia bisa-bisa aja, mungkin interaksi seperti itu cocok untuk dia. Tapi ada juga orang-orang yang punya gaya lain gitu kan. Nah ini yang aku pengen kayak, betapa memiliki mentor itu beda banget, make a difference. So aku berpikir bahwa selama ini aku udah belasan tahun berkarir, sudah banyak aku kejeduk-kejeduk gitu kan, belajar, banyak wisdom yang dikumpulkan over the years. Why don't I combine that and make it into a book gitu. Harapannya untuk teman-teman yang baru mulai karir, mereka jadi kayak ternyata mentorship tuh kayak gini gitu. Jadi ini harapannya kayak mentorship in a book gitu. I see. Tapi aku setuju sih. Kayaknya sejak aku kuliah ya Kak, dan ikut lomba dulu, jadi memang kan ada mentornya. Tapi memang benar-benar mentor itu nge-shape kita gitu loh. Kalau di kuliah kan mungkin ya dia memang satu tujuan ya, misalnya untuk lomba ya udah untuk lomba. Tapi untuk hidup pun kita ternyata butuh banget mentor hidup. Nah, terus yang menarik lagi Kak, kalau tadi aku ngelihatnya berarti ada generational gap ya antara kita yang aku misalnya gitu yang Gen Z dengan generasi atas. Tapi sebenarnya apa sih Kak yang selalu ditakutkan? Apakah memang kalau dari aku biasanya sih sebenarnya yang sering diobrolin tuh kayak kenapa generasi atas tuh terlalu mengeneralisir kita yang Gen Z ini. Jadi misalnya ada satu yang berbuat salah, tapi narasinya itu kayak Gen Z tuh kenapa sih males-males, kenapa sih kalau berkomunikasi nggak pernah sopan. Nah apakah itu yang Kakak terima juga atau enggak sebenarnya? Jadi sebenarnya kan pada dasarnya manusia itu berusaha untuk mengkonstruksi realitanya mereka dengan mencari kesamaan dan perbedaan. Benar kan? Betul. Nah banyak kesamaan yang mungkin mereka bisa temui dari gaya pembawaan, gaya komunikasi dan segala macam di generasi mereka sendiri. Dan begitu menemukan gaya komunikasi yang berbeda dan itu ada beberapa experience yang sama terhadap generasi tertentu, maka kemudian langsung generalisir. Gitu. Itu sangat mudah, kita sangat mudah untuk memberikan stereotip kepada orang lain karena begitulah cara kita untuk memahami realita kita sendiri gitu kan. Dan generational gap ini adalah bukan sesuatu yang baru dan bukan hanya terhadap Gen Z aja. Sebelumnya milenial, kebetulan saya milenial kan, milenial itu juga sempat menjadi buzzword di mana seolah-olah asosiasi kata milenial itu adalah hal yang negatif, sama seperti disematkan kepada Gen Z. Pertama kali milenial masuk itu dibilangnya sama angkatan yang sebelumnya gitu kan, Gen X dan di atasnya lagi, kayak aduh milenial nih males, kutu loncat apa segala macam gitu. Jadi hal-hal yang sama kemudian diterapkan ke Gen Z. Hanya karena mereka punya perbedaan cara pandang gitu. Menurutku yang paling membuat cara pandang yang berbeda dari masing-masing generasi, satu generasi ke generasi lain adalah satu kondisi makroekonomi, ya kan, sama yang kedua adalah misalnya adopsi teknologi pada saat generasi tersebut besar gitu kan, growing up. Contoh, pada saat orang lahir dan besar di
krisis moneter Iya. sama orang yang lahir besar pada saat dunia ini lagi makmur, ya kan? Atau maksudnya negara ini lagi makmur, itu akan sangat berbeda appetite terhadap resiko dan sangat berbeda terhadap resiliensinya. Setuju. Orang yang menyaksikan orang tuanya di PHK, hidupnya susah, prihatin, cari kerjaan susah gitu kan, tabungan habis, mereka akan lebih menahan diri. Mereka akan cenderung hidup lebih prihatin. Iya. Ya kan, dibandingkan orang yang lahir di keluarga yang lagi misalnya lebih ya. privilege Yap. atau kondisi mungkin tidak harus kaya raya tapi misalnya keluarganya ada gitu Iya, kan, iya. opportunity datang terus. Orang yang selalu merasa bahwa opportunity ada terus, lapangan kerjaan terbuka lebar, mereka tidak akan takut untuk resign. Gitu. Tapi orang-orang yang kayak aduh kerjaan tuh caranya susah banget, akan disayang-sayang bener-bener kayak mau gimana nih harus dikerjain gitu kan. Nah jadi cara-cara yang berbeda itu juga akibat kondisi makro yang beda dan teknologi yang juga beda. Kalau misalnya milenial, kita masih ada transisi ya dari analog ke digital gitu kan. Waktu zaman dulu tuh aku pernah ya awal-awal aku sekolah, kalau misalnya mau nge-translate sesuatu, belajar bahasa Inggris, itu kita masih pakai kamus, ya kan, masih buka kamus satu-satu iya. gitu kan. Terus nyusurin kamusnya ini apa nih katanya, nih artinya gitu kan. Udah paling keren banget pakai Alphalink. Iya, tau aku nggak? juga pakai tuh Nah, pas pakai SMP. Alphalink tuh kayaknya udah pamer kalau ke sekolah tuh nenteng-nenteng Alphalink, tek 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 gitu kan. Kalau sekarang kan mesti udah pakai smartphone kan, Yes, udah benar. lebih gampang. Gampang banget. Gampang banget. Nah, jadi even untuk milenial pun yang terdekat sama Gen Z, itu masih ada perbedaan kayak kemauan untuk mencari sesuatu. Untuk milenial karena kita masih pernah ngerasain nyusurin kamus. Jadi kalau misalnya informasi itu tidak tersedia immediately, kita masih mau cari. Kalau untuk Gen Z yang itu udah langsung ada Google gitu kan, udah langsung ada internet. Kalau misalnya informasi tidak didapat immediately itu resah, kayak kenapa sih susah banget gitu. Dan orang-orang zaman dulu tuh sering nge-gatekeeping informasi. Oh, iya. Contoh, pertama kali aku masuk ke dunia kerja, Yes. senior aku dan atasan aku itu tidak langsung serta-merta memberikan aku informasi mengenai pekerjaanku sendiri. Jadi yang kayak ya cari tahu aja sendiri. Oh my god. Itu tuh sering banget Masih kayak gitu ya, Kak? cari tahu aja sendiri. Maksudnya cari tahu sendiri gimana? Maksudnya kayak ya tapi kalau anak-anak sekarang kayak kenapa sih kok gitu banget gitu? Mungkin kayak gitu. Kalau dulu kita diem aja kayak oh ya udah kalau disuruh cari tahu sendiri, ya udah kita cari tahu sendiri, kita buka-buka dokumen, kita nanya sama siapa, benar-benar kayak you will not get it easy from me because I earn it in a hard way. Kok lo gue kasih gampang gitu, jadi masih ada kayak gitu-gitunya. Nah itu tuh beda, begitu anak-anak sekarang punya akses ke informasi itu mudah, begitu ada gatekeeper dikit tuh kayak apaan sih pelit banget kayak gitu aja nggak mau tahu gitu kan. Nah yang kayak gitu tuh akhirnya reaksi yang tidak ada di milenial jadi ada di Gen Z. Iya. Itu berarti penyebabnya ya. Nah aku suka ini juga Kak sebenarnya lumayan ke-trigger kalau misalnya banyak generasi yang di atas kayak kita dulu begini, kalian kok nggak bisa, kalian dengan berbagai macam comparison itu ya, atau misalnya ngebanding-bandingin. Terus aku juga tadi kan Kakak bilang ya kayak kenapa dibandingin ya kan kita hidupnya udah beda, kita udah hidup dengan digital ini, tapi gimana ya menyelaraskan pikiran itu, siapa sih sebenarnya yang harus adaptif dengan yang sekarang ini? Apakah memang kita Gen Z yang seharusnya lebih kalem atau sebenarnya yang atas seharusnya adjusted dengan keadaan yang sekarang Kak? Sebenarnya semuanya sih. Kalau misalnya kita memang ingin thriving di dunia yang sekarang, mau nggak mau contoh untuk masalah gatekeeping information. Yes. Kalau sekarang kita gatekeep, ngapain gatekeep? Orang udah tinggal nanya AI aja juga ada jawabannya kan, nggak perlu lagi di gatekeep. Mau nggak mau, ya kalau kita mau thriving kita juga belajar tuh AI. Kalau nggak kan informasinya kita mandek sampai di situ, gitu kan. Nah jadi kalau ditanya siapa yang harusnya berubah, sebenarnya semuanya harusnya berubah. Berubahnya dalam arti untuk generasi yang lebih tua, mereka harus juga mau catch up sama teknologi, mereka juga harus mau understand kenapa anak-anak sekarang dibilangnya instan. Instan ya karena mereka memang punya akses cepat. Kalau terus tiba-tiba di-cut akses cepatnya, kenapa gitu? For what? Karena kan udah emang tersedia anyway gitu kan. Betul. Nah, untuk generasi yang lebih muda atau misalnya Gen Z-nya, mungkin lebih ke punya empati bahwa kayak generasi di atas gue mungkin untuk bisa dapet informasi ini aja tuh butuh bulanan gitu. Kayak misalnya pada saat aku pertama kali mulai karir,
untuk dapat informasi, ya Allah itu piece of information yang nggak penting sebenarnya, tapi itu di gatekeep karena kayak ya kan gue aja susah, kenapa lo gue kasih gitu kayak pasti gitu kan. Mentalitinya masih begitu ya. Banyak yang kayak Iya, gitu iya, gitu. iya. Walaupun mereka tidak melafalkan itu ya, tidak memverbalkan, tapi seperti itulah kira-kira sentimennya. Nah, berarti anak-anaknya sekarang juga ternyata orang-orang dulu tuh mungkin mereka lebih sulit untuk bisa capai to be where they are now. Itu mereka kerja kerasnya banget. Jadi mereka ada kayak sentimen, kok lo gampang banget sih, lo padahal udah ada nih AI, semuanya udah dijawabin gitu kan, ditulisin juga gini-gini. Nah, yang kurang dari generasi sekarang adalah critical thinking menurut aku. Oke. Critical thinking, kenapa? Karena gini, kita dihujani begitu banyak informasi, tapi karena informasi itu datang dengan mudah, kita tidak memvaluasi sebuah informasi seperti cara kita dulu. Generasi yang dulu itu untuk dapat serpihan informasi itu kan dikumpulin ya, serpihan sampai kebentuk ternyata puzzle-nya gambar ini gitu. Jadi mereka mengumpulkan satu persatu, ada proses berpikir untuk mengkoneksikan dots-nya. Kalau sekarang dots-nya itu nggak perlu dikonekin, jeber semuanya udah dibanjirin. Pada akhirnya manusia itu kan tidak dirancang untuk bisa menerima dan mengolah informasi sebanyak itu, ya kan? Makanya justru kasihan anak-anak sekarang, mereka dibanjirin informasi tapi nggak tahu milah. Nah, disitulah critical thinking harusnya ada, gitu. Kemampuan untuk memilah mana yang penting, mana yang enggak, gitu. Jadi apa yang harus dipelajari sama semuanya dari yang atas, memahami bahwa generasi yang sekarang kayak gini, teknologi kayak gini, dari bawah, gimana cara milah informasi dengan baik, gitu. Iya. Dan ngomongin tentang informasi aku juga setuju karena setiap generasi kan ada challenge-nya sendiri ya. Kita pun walaupun dengan kemudahan digitalisasi segala macam ya, kita berarti challenge-nya mungkin overwhelmed dengan informasi pun sebenarnya bikin pusing juga ya Kak sebenarnya. Benar. Dan ekspektasi orang lain. Betul, itu juga. Nah, berarti Kak kan kita udah obrolin nih Gen Z tadi. Apakah Kakak setuju kalau misalnya banyak yang bilang ada narasi-narasi kayak Gen Z itu sebenarnya strawberry generation tahu yang lembek atau misalnya dia lumayan fragile kalau ditempa dengan tantangan segala macam. Agree apa enggak? Bisa iya bisa enggak. Jadi sebenarnya menurutku lembek gak lembek itu juga relatif ya, terhadap dunia di mana kita hidup saat itu. Kalau memang tantangannya itu seperti zaman dulu, yes, Gen Z itu lumayan lembek iya. gitu. Tapi kalau untuk tantangan sekarang sebenarnya nggak bisa digeneralisir bahwa semuanya tuh lembek gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa gini. Menurutku Gen Z itu kan karena mudahnya informasi sehingga kita tuh mudah juga melihat hidup orang lain gitu kan. Kalau zamanku dulu itu paling dibandingin sama tetangga. Lihat tuh anaknya si tante siapa gini gitu. Pasti kayak gitu, atau sepupu deh gitu ya. Tapi kita nggak punya akses untuk lihat siapa lagi di mana gitu kan, mau di Bali kayak mau di Singapura kayak mau di mana, kita nggak punya gitu. Jadi kita tidak ada pressure untuk seperti itu. Nah, anak-anak sekarang ini juga dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengelola pressure bahwa orang lain udah lebih sukses, orang lain kok dia udah bisa beli mobil baru, orang lain kok begini. Pada akhirnya dia juga jadi menambahkan tekanan ke diri sendiri. Jadi tekanan ini bukan lagi hanya tekanan sosial, tapi ada juga tekanan dari diri sendiri untuk berhasil. Nah, pada akhirnya tekanan-tekanan ini kombinasinya membuat jadi counterproduktif. Counterproduktif dalam arti kayak malah jadi pusing, bukannya dikerjain kan. Kalau misalnya zaman dulu kan ya udah deh, gue nggak tahu deh orang lagi kayak gimana, gue nggak tahu orang statusnya udah sampai mana, yang penting gue kerjain aja apa yang di hadapan gue. Fokusnya ke diri sendiri mungkin ya. Fokus kayak ya udah apa yang harus gue kerjain, gue kerjain aja gitu kan. Kalau zaman sekarang kan ngeliat goal orang, ngelihat pencapaian orang, terus harusnya gue lagi nih, tadinya di sini berubah, harusnya di sini, tapi nggak dikerjain, overwhelmed. Iya kan? Yes, betul. Gitu. Oke. Kalau misalnya aku kemarin jadi bukan mengcombine ya, tapi mengumpulkan beberapa kasus yang aku sering dengar lah Kak di X mungkin atau di sosial media lainnya. Jadi mungkin kita akan baca
beberapa. Boleh. Jadi aku akan tanyakan ke kakak juga. Heeh. Jadi ini kita ngomongin Gen Z in professional setting. Nah, jadi banyak yang menganggap bahwa di beberapa kasus Gen Z itu memang dianggap terlalu jujur dan vokal kan untuk mengungkapkan apa yang kita mau dan kita inginkan. Nah, apakah sebenarnya gaya berkomunikasi yang jujur, yang lugas dan vokal itu emang nggak boleh dipakai di professional setting, atau memang ada seninya sebenarnya untuk mengungkapkan tapi Gen Z nggak tahu, atau gimana kak? Oke, nah ini komunikasi juga sebenarnya dibahas di bukuku ya. Salah satu anecdotal story di sini adalah bahwa ada anak Gen Z yang dia merasa dia itu udah proaktif, ya kan? Yes. Tapi terus dibalesnya di chat itu cuma oke. Singkat. Ini oke yang mana gitu kan? Ini pertanyaan aku ada banyak ke atasan aku, terus sama dia dibales cuma oke doang. Oke-nya yang mana sih gitu kan? Ini sebenarnya gue nggak bisa komunikasi apa dia nggak bisa komunikasi sih gitu kan? Nah jadi banyak instances yang kayak gitu dan itu memang frustrating ya untuk memiliki communication problem di kantor regardless of the generation, pasti itu frustrating. Yep. Sebenarnya mungkin gini, karena Gen Z itu satu terbiasa pakai chat, ya kan, dan jarang terbiasa untuk mengartikulasikan secara tatap muka gitu ke atasan, sehingga bahasa yang dibawa pada saat bertatap muka itu juga bahasa chat. Maunya singkat gitu. Padahal cara processingnya komunikasi generasi yang lebih tua mungkin dia tidak selazim itu menggunakan chat, terutama misalnya Gen X yang ke atas gitu kan. Dengan bahasa chat kita ajak ngomong, mereka bingung gitu kan. Hah, kok ada orang ngomongnya kayak gini gitu. Biasanya dia selalu tatap muka atau minimal telepon gitu. Terus ini kok bahasanya kayak bahasa chat tapi tatap muka, jadi dianggapnya nggak sopan, ya kan? Jadi sebenarnya perbedaan itu mungkin kalau misalkan kita juga menstrukturkan kalimat kita tidak dengan gaya bahasa chat atau gaya bahasa yang terlalu kasual, sebenarnya itu bisa diterima gitu. Nah gaya bahasa yang terlalu kasual inilah yang kadang menjadi problem gitu. Iya. Tapi kalau beberapa ya kak, aku suka dapat komplain juga. Mungkin kita lumayan bingung sih dengan gaya bahasa yang kayak izin bapak ibu yang gitu ya, atau misalnya kayak berbelit dulu, padahal pertanyaannya di akhir. Jadi kita lebih baik kayak selamat siang pak, apakah boleh begini-begini, udah gitu. Jadi kan langsung to the point. Apakah memang nggak seharusnya tidak begitu apa? Enggak juga sih sebenarnya gini, karena itu based on ini. Let's take a step back. Komunikasi itu kan ada 3 ya, ada 3 variabel kan, ada si komunikator, komunikan, sama pesannya, ya kan. Nah terkadang problemnya itu bukan di pesannya, tapi problemnya itu pengenalan si penerimanya. Sebagai komunikator kita harus kenal komunikan kita ini siapa, gitu kan, dan cara dia ngomong gimana. Kalau aku kebetulan meskipun aku milenial, kalau ada orang ngomong ke aku, mohon izin apa, aku udah kayak kepanjangan nih. Aku tertidur, bangunkan aku kalau sudah selesai gitu kan. Nah tapi nggak semua orang tuh kayak gitu gitu, beda-beda kan. Ini preferensi aja dan tergantung juga sama kultur komunikasi di korporasinya atau di organisasinya. Jadi hal pertama itu bukanlah tentang bagaimana cara membuat pesan yang baik, tapi kita kenalan dulu, ini penerimanya si komunikannya itu gayanya seperti apa. Dan di kultur komunikasi di sini tuh kayak gimana? Apakah mereka lebih suka yang flat hierarchy atau mereka yang sangat hierarkis banget yang harus ada mohon izin apa-apa seperti itu, kulo nuwunnya panjang atau seperti apa gitu. Jadi hal pertama sebelum kita approach communication, pahamin komunikannya siapa, gaya komunikasinya kayak gimana. Gitu. Tanya sekitar, ini kultur komunikasi gimana, lebih yang kayak open interaction atau lebih yang top down atau lebih yang kayak gimana gitu. Setelah kita udah kenal, barulah kita crafting tuh message-nya kita. Oke. Ini bisa jadi tips ya. Jadi memang mungkin kita perlu humble enough untuk mempelajari dan open untuk kalau nggak semua orang memang berbahasa seperti bahasa kita. Betul. Apalagi ke generasi-generasi yang lebih atas gitu ya kak. Betul. Kalau yang kedua, banyak pertanyaan seperti yang kakak bilang tadi juga. Jadi banyak yang sekarang itu fenomenanya kutu loncat kalau dalam bekerja. Pindah-pindah kantor for the sake of misalnya naik gaji. Nah kalau orang tua kita dulu sih, orang tua aku mungkin ya,
suka bilang kayak loyalitas itu sebenarnya penting loh untuk bisa kita naikin tangga karir gitu ya. Tapi apakah sebenarnya ini masih relevan atau masih applicable sebenarnya? Oke, I love this question. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi kenapa loyalitas itu menjadi hal yang punya currency tinggi dulu? Iya. Karena perusahaan lebih punya stabilitas. Ya kan, jadi orang itu sangat lumrah untuk bisa berkarir belasan tahun, puluhan tahun, dan kemudian mereka akan diganjar pensiun, tunjangan, apa segala macam, gitu kan. Kalau zaman sekarang itu ekonomi udah nggak kayak gitu lagi, gitu kan, dan bahkan sebuah perusahaan itu nggak mau nyimpen orang yang udah tua lama-lama, karena itu cost buat mereka, ya kan. Maksudnya zaman sekarang tuh lebih lebih cepat perputarannya gitu, dan bahkan sekarang udah mau digantiin sama AI untuk beberapa jobs kan. Jadi memang ekspektasi bahwa orang akan mengabdi sampai puluhan tahun dan segala macam itu tidak akan diganjar dengan tunjangan seperti zaman dulu gitu. Maka ngapain juga sebagai employee kita terlalu mendedikasikan diri kalau toh nanti pada saat pensiun tidak akan diganjar dengan hal yang sama gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang-orang ya misalnya orang tua aku gitu, ya ngantor aja, misalnya kerja ngantor aja, tapi bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa liburan, bisa apa. Zaman sekarang mau udah kerja 3 juga kayak kok nggak dapet ini ya, mau DP KPR aja susah banget gitu kan. Jadi kondisinya tuh udah beda gitu, sehingga itu juga memacu orang untuk selalu mencari alternatif, ya kan? Karena biaya hidup itu semakin mahal. Kalau saya terlalu loyal ke satu perusahaan tapi saya tidak diganjar hal yang seperti orang tua saya dapatkan, saya harus cari dong kesempatan yang lebih baik. Saya harus bisa freelance juga dong, saya harus bisa ngapain dong gitu kan. Jadi ada aspek itu juga sih sebenarnya. So not necessarily orang anak sekarang nggak loyal, ya nggak juga. Mereka cari kesempatannya ada di mana. Kalau dulu kesempatan menaiki tangga karir itu make sense, sekarang not necessarily kayak gitu. Oke. Kadang biasanya kalau misalnya ngomongin pindah-pindah kerja ya Kak, kadang tuh orang mungkin lebih menyalahkan kenapa sih apakah nggak menemukan the right job for you, apakah ini nggak sesuai passion. Ini juga menurut aku lumayan enak untuk diomongin nih, karena apakah memang kita kerja emang harus passion atau gimana sih sebenarnya? Oke, kalau ini sih sebenarnya brainwash sosial media ya. Brainwash sosial media kalau menurut aku. Jadi pembahasan mengenai passion ini adalah pembahasan yang diromantisasi menurutku. Karena bukan berarti passion itu tidak penting. Kita butuh lah ya bahan bakar untuk kita mengerjakan sesuatu gitu. Kalau tidak ada bahan bakarnya ya hidup hampa juga gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya bukan apakah passion itu menjadi the center of everything. Probably not gitu. Kita harus pragmatis dulu. Contoh, kalau misalnya kita mau resign dari kerjaan korporat hanya karena kita mau pursue passionnya kita, apakah itu salah? Nggak salah, tergantung juga dengan tujuan hidup masing-masing gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang survival, katakan gini, kita resign untuk kita pursue passion, tapi kita nggak punya tabungan, ya kan? Katakan aku mau jadi penulis nih, aku mau menjadi penulis full time, aku resign dari kerjaan kantoran aku, tapi aku nggak punya tabungan, aku nggak punya dana darurat, aku nggak punya apa-apa gitu misalnya. Terus aku pursue passion. Pada suatu poin itu passionnya nggak akan keluar lagi, kreativitasnya nggak akan keluar gitu. Yang tadinya aku mau jadi penulis misalnya, tapi aku nggak bisa makan, aku nggak bisa bayar rent misalnya besok gitu kan. Nah akhirannya tidak akan ada kuota di kepalaku untuk bisa berkreasi, karena kadung ya saya harus survive gitu kan. Nah jadi sebenarnya pursuing passion itu bukan berarti hal yang salah sama sekali atau benar sama sekali, tapi lebih kepada harus ada balance, harus ada kalibrasinya. Oke, kalau misalnya saya mau resign karena saya mau pursue passion saya, baiklah saya akan menyiapkan exit strateginya. Exit strateginya saya harus punya dana darurat berapa lama gitu kan. Saya harus bisa menghasilkan dalam waktu berapa lama, dan kira-kira apakah financial cushion saya itu cukup untuk itu. Jadi nggak serta-merta gitu.
Apapun keputusan mengenai passion itu baik kalau misalkan kita sudah punya safety netnya. Oke. Gitu. Tapi berarti what is passion sih sebenarnya kalau menurut Kak Ajeng? Passion itu mungkin sebenarnya desire untuk melakukan sesuatu. Tapi lebih daripada passion, menurutku lebih penting curiosity. The curiosity? Curiosity. Karena gini, kalau kita passion, terkadang kita passionate tentang sesuatu, kemudian api itu padam aja, gitu kan. Karena misalnya gini, di umur 20-an kita punya api yang menggelora untuk sesuatu hal. Di umur 30-an kita punya api di tempat lain. Yang kemarin apakah itu udah nggak passion lagi? Bisa jadi gitu, karena passion kita udah pindah gitu kan. Hal yang tadinya kita passionate about tidak lagi ada gitu. Nah, apa yang akan terjadi pada saat kita udah commit lifetime terhadap sebuah passion yang ternyata setelah stage of life-nya berubah akan berubah juga gitu. Tapi kalau curiosity itu biasanya keinginan untuk mempelajari sesuatu. Gitu, keinginan untuk mempelajari sesuatu, keinginan untuk ngoprek. Keinginan untuk ngoprek atau kayak problem solving ini itu lebih kepake jangka panjang. Apakah bidangnya berubah? Kalau kita punya curiosity untuk kayak how do I problem solve this gitu. How do I problem solve? Mau problemnya ganti-ganti, dia punya curiosity, dia akan bisa overcome, dia akan bisa terus mengembangkan skillnya juga ya mungkin ya. Karena mungkin orang banyak mikir ya Kak, kalau misalnya passion nggak berubah-berubah, tapi ternyata seiring kita bertambah usia dan mungkin semakin banyak yang kita lihat, passion kita pun dan ketertarikan kita terhadap sesuatu mungkin bisa berubah juga berarti ya. Benar. Oke. Bisa. Tapi berarti Kak Ajeng dari corporate girly menjadi seorang career coach, jadi seorang penulis juga. Apakah ini mengikuti passion atau apa ini? Oke. Bisa dibilang ini memang ada passionnya juga. Tapi sebenarnya pemikiran untuk quit dari corporate job itu sudah hadir dari beberapa tahun sebelum akhirnya aku resign. Gitu. Dan itu nudge-nya ada terus tuh, kayak aduh mau cabut nih, pengen usaha sendiri, pengen ini sendiri gitu-gitu tuh udah ada. Tapi nggak langsung aku eksekusi tentunya gitu kan. Ada high and low, ada masa-masa burnout, ada masa-masa apa yang kayak aku akan resign saja besok gitu kan. Tapi kemudian tahun berganti masih di situ gitu kan. Masih juga bergelut dengan pekerjaan. Waktu itu tuh sebenarnya ada keputusan pribadi ya pada saat aku memutuskan untuk berpindah karir. Ada alasan yang cukup personal. Jadi pada saat COVID itu kan kebetulan kan dulu aku kerjanya di e-commerce ya, maksudnya di digital gitu. Dan digital itu kan justru malah naik tajam pada saat COVID ya kan. Malah naik tajam pada saat COVID, revenue-nya malah multiple gitu. Terus beban pekerjaan juga semakin banyak. Di saat itu tuh aku udah ada perasaan kayak ini kerjaan gue makin lama makin banyak ya. Terus emang hidup ini kerja doang apa gimana sih gitu kan. Ya ini bagus sih untuk kayak revenue dan segala macam. Tapi kayak at the cost of my own health dan segala macam. Udah ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kemudian kebetulan grandparents aku tuh meninggal pada saat COVID. Nah, I grew up with them. Jadi I used to be really close with them gitu kan, karena growing up sama mereka. Terus kemudian keduanya ini terkena COVID, diisolasi di rumah sakit yang berbeda, tapi berpulang di hari yang sama. Gitu. Jadi kisahnya seperti Romeo dan Juliet ya. Pada hari itu aku mendapatkan tamparan besar. Kenapa? Karena 6 bulan sebelum mereka pulang, nenek aku tuh sempat video call. Terus bilang, Ajeng kenapa kamu gak pernah mampir ke rumah? Udah lama loh gitu kan. Terus aku bilang, iya nanti ya soalnya aku tuh lagi banyak kerjaan. Iya nanti ya soalnya aku tuh lagi banyak kerjaan. Iya kayak gitu terus template aku. Sampai akhirnya pada saat itu terjadi aku gak sempat ketemu, nggak sempat minta maaf, nggak sempat pelukan, nggak sempat. Dan zaman itu kan yang masih pakai hazmat suit gitu kan, terus dibungkus plastik gitu kan, di wrap yang ya jadi nggak ada proper perpisahan. Farewell ya, nggak ada proper perpisahan gitu. Padahal aku grew up sama grandparents aku dan kami dekat gitu. Jadi pada saat itu tuh seperti tamparan kenceng juga buat aku. Dan
pulangnya harinya sama pula gitu kan. Jadi hari itu tuh udah kayak surreal rasanya. Hari-hari yang mengikuti setelahnya tuh aku kayak, kenapa ya gue kerja gini banget gitu. Kayak gue kerja tuh mau ngapain ya sebenarnya gitu. Nah jadi ada turbulensi internal, lalu berpikir nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Mau sampai kapan hidup aku tuh didictate sama kerjaan aku, dan aku nggak menyempatkan melakukan hal-hal dan bersama orang-orang yang aku seneng gitu kan, orang-orang yang aku sayang gitu. Nah one thing led to another, dari situ akhirnya aku semakin bulat bahwa aku tidak bisa lagi mengikuti lifestyleku yang kemarin gitu. I need to find a way to design a new lifestyle that I can still actualize myself, bisa tetap kerja, bisa tetap apa, tapi tanpa costing hal seperti itu gitu. Nah dari situlah baru perjalanannya akhirnya aku memilih untuk menjadi career coach dan akhirnya ngajar dan segala macam. Itu juga bukan perjalanan yang serta-merta gitu. Sebelumnya memang aku kayak gue nggak tahu resignnya kapan, gue ini dana darurat dulu dah gitu kan, yang penting gue punya tabungan gitu. Itunya udah berjalan. Begitu tamparannya terjadi, akhirnya aku udah mulai gue udah mulai harus belok nih gitu. Sampai akhirnya aku mengambil keputusan di 2022 I was already a free woman. 2022 2022 atau 2023 ya? 2022 sih I think. Gitu. Oke. Dan setelah perjalanan ini, apa kira-kira yang jadi, apakah ada kayak keyakinan atau mungkin prinsip yang tadinya dipegang mengenai karir ya Kak, tapi setelah kejadian ini, setelah switching karir jadinya berubah? Mungkin lebih ke ini adalah wisdom yang mungkin tidak bisa kita cerna kalau kita belum merasakannya gitu kan. Karena banyak orang yang bilang kayak keluarga lebih penting daripada kerjaan, terus hal-hal yang kayak gitu itu mungkin terdengar klise gitu, karena itu pun terdengar klise pada saat aku dulu gitu kan. Aku lebih consumed atau aku lebih occupied dengan gue harus accomplish ini nih, accomplish itu, gue harus bisa jadi apa gitu kan. Aku fokus sama milestoneku sendiri sampai aku kehilangan hal-hal yang ternyata lebih penting. Disitulah aku kayak baru menyadari bahwa emang dalam karir yang terpenting itu bukan petanya, kita abis ini belok kanan, abis ini belok kiri, abis itu di depan naik tanjakan apa, bukan petanya tapi kompasnya gitu. Kompasnya kita mau kemana. Karena kalau misalnya kita megang peta orang, abis ini apa ya, kata petanya sih gue harus belok kanan. Ya lo mau kemana, emang itu di dalam petanya dia lagi menuju kemana gitu. Tapi kalau kita tahu, kita sendiri yang tahu kita tuh value-nya apa dalam hidup, apa yang kita tuju, dan kita tuh mau menjadi versi diri yang seperti apa, itu akan menentukan bentukan petanya kita gitu. Dan peta itu bisa dikalibrasi setiap waktu kok, maksudnya nggak harus petanya itu terus gitu. Selama kita tahu ujungnya di mana, mau kita muter dulu kayak, mau kita kejeduk apa dulu kayak, nggak apa-apa, kita selalu bisa kalibrasi ulang. Sama kayak Google Map kan, kalau kita salah muter balik, ya harusnya muter baliknya tadi, ini salah nih gitu kan. Berarti kan dikalibrasi ulang, mungkin waktu tempuhnya akan lebih panjang, tapi toh ujungnya akan sama. Jadi yang paling utama tuh sebenarnya bukan ngelihat petanya, tapi kita masukin destinationnya mau kemana gitu. By the way, one thing good about Google Maps ya, karena kalau kita salah jalan di Google Maps, dia nggak pernah nyalain kita, dia nggak pernah kayak you wrong gitu ya, tapi dia selalu kayak rerouting. Jadi berarti kan there's always a way untuk mencapai satu tujuan walaupun terbentur itu tadi ya mungkin. Dan mungkin proses itu pun jadi proses grow up kita, proses mungkin kita akhirnya mengenali diri juga ya Kak. Nah kalau kayak selanjutnya ini masih komunikasi di professional setting, jadi ada yang cerita biasanya katanya kalau fail dalam sebuah project atau misalnya sebuah pitchingan, ini mungkin industrinya kreatif ya Kak. Nah biasanya sih kalau Gen Z lebih yang kayak ya udah idenya mungkin ditolak ya sama klien, let's step forward aja gitu, karena ya udah berarti ini side-nya kita improve. Nah biasanya generasi yang lebih atas tuh lebih suka pointing finger. Jadi kayak
ini nih karena ide kamu nih segala macam kayak gitu. Terus mungkin kalau kita konfront, jawaban mereka adalah ya easy for you to say karena kamu nggak mikirin kalau kita ditolak pitching berarti kita nggak dapet duitnya segala macam, nanti industri kita nggak bisa berjalan. Nah sebenarnya gimana sih Kak menyelaraskan komunikasi itu? Maksudnya kan kita juga sebagai Gen Z maunya ya tidak terpendam dalam kesalahan dan kegagalan itu kan, tapi kita juga mau mikirin bisnisnya tadi, duitnya tadi. Gimana sih caranya supaya komunikasinya oke? Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya. Dan aku bisa melihat dinamika itu sih. I can see that happening gitu. Memang kalau misalnya generasi yang di atas kita, misalnya cenderung mereka udah lebih senior gitu kan dari sisi posisi gitu. Misalnya mereka udah lebih senior. Biasanya orang-orang yang lebih senior ada di posisi senior leadership, mereka memang punya tanggung jawab lebih berat. Betul. Ya kan, mereka punya tanggung jawab lebih berat sehingga mereka lebih gampang ke-trigger gitu. Kalau orang ada di tempat di mana tanggung jawabnya besar sekali, terus kehilangan pitching itu berarti adalah kehilangan potensi revenue, dan kehilangan potensi revenue bisa berarti mereka harus nge-lay off orang, ya kan? Karena kalau misalnya operational cost-nya sekian, terus overhead cost-nya sekian, dengan prediksi bahwa kita akan mendapat revenue sekian, ternyata revenue yang nggak meet, berarti kan harus ada yang dikurangin. Dan cost yang paling mahal itu kan cost untuk orang ya, maksudnya people itu kan emang costnya paling mahal dari biasanya gitu, komponen cost orang tuh paling mahal. Pasti dia juga mikir, ini kalau misalnya kayak gini gue mesti ngeliat gue orang gimana caranya, atau gue mesti motong budget marketing dari mana lagi, atau gue mesti motong operational cost dari mana lagi, gitu. Jadi lebih gampang ke-trigger kali ya gitu. Orang yang ada di tanggung jawab yang lebih besar, apalagi itu terkait dengan orang lain, pastilah dia jadi lebih mudah ini ya, kepancing, mungkin kepancing, betul. mudah kepancing gitu. Tapi bisa jadi not necessarily because orang ini ingin nge-blaming just for the sake of blaming, tapi dia juga ingin mengingatkan bahwa cara kita kemarin pitching itu salah, dan dia tuh butuh gini. Kalau yang menurut aku ya, di millennial Gen X ke atas itu tuh accountability itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, aku pun sendiri pernah mengalami ya, ketemu sama Gen Z gitu kan, aku manage Gen Z, dan dia ini banyak alasannya. Jadi kalau misalnya aku tanya, kenapa ini tidak terjadi? Oh iya mbak, soalnya gini ya, soalnya padahal aku udah bilang sama orang ini, tapi dia tuh gak gini. Terus aku kayak, kenapa lu gak own aja? Gitu, all you have to do is just own your mistake. Kayak gue lupa harusnya deadline-nya kapan, gue lupa bagian ini karena gue lagi punya deadline lain. Tapi setidaknya you come forward and you own your mistake. Gitu, bagian lu lupa, lu ngomong aja gitu, iya gue lupa, sorry, next time it won't happen again. Itu selesai. Tapi karena kayak, iya mbak soalnya begini, aku kan ngerjain ini juga ya mbak, terus aku gini, padahal aku tuh udah bilang loh sama orang. Nah itu tuh juga, apalagi orang yang menghadapi adalah orang yang juga harus mikirin misalnya tadi revenue itu gitu kan, dan di atas tanggung jawab yang banyak gitu. Terus ada orang yang nggak mau owning mistake, ya marah lah, ya kan. Jadinya kayak, kenapa sih lo nggak bilang aja, iya gue salah, selesai gitu kan, nextnya gue akan ngapain gitu. Nah mungkin karena takut atau anak-anak yang baru mulai kerja mungkin masih apa ya, kadang-kadang tidak ada di level dimana maturity-nya bisa, iya ini salah gue, gitu. Masih yang kayak, tapi kan gini mbak, soalnya kan si orangnya gini-gini mbak, gini-gini. Kenapa mesti alasan? Gue juga tahu kan, gue pernah ngadepin kliennya gitu, ya kan. Nah mungkin ada unsur kayak gitunya, I don't know, bisa jadi kayak gitu. Tapi ini juga situasional ya, ya kan, situasional. Bisa jadi memang atasannya yang nggak bisa diajak ngobrol, tapi bisa jadi juga timnya yang terlalu happy go lucky dan tidak mau punya accountability gitu. Kalau misalnya case-nya antara atasan dan bawah juga ya Kak, tapi misalnya atasannya ngasih sebuah tanggung jawab terus kita merasa terlalu besar dan kita memang jujur bilang kayaknya ini out of my league deh gitu, out of my kemampuan gitu ya misalnya. Tapi kan biasanya yang atas tuh lebih kayak, lah kok lu nolak kerjaan sih dari gue gitu, kok bisa ini masuk ke penilaian performance gitu ya misalnya. Nah sebenarnya kalau ada tantangan tuh ya udah, kita sebagai Gen Z
supaya dibilang kuat kita hantem aja semua, atau sebenarnya memang harus tetap mindful untuk memilih apa gimana? Sebenarnya menjadi mindful itu tidak salah, tapi kalau misalkan kita secara gamblang bilang bahwa saya tidak sanggup mengerjakan ini, berarti kamu juga bilang saya tidak sanggup ada di posisi ini. Boleh dong lo gue pindahin gitu kan, boleh dong lo gue lepas, gue let go. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gue nggak sanggup nih kerjain ini, tapi gue masih pengen di posisi ini, kayak mau kalau bingung gitu ya. kan? Kan bingung kan? Karena Betul, sebenarnya betul. intinya gini, pekerjaan itu adalah transaksi. Like it or not, semua pekerjaan di dunia itu adalah transaksi. Kita memberikan value kepada employer kita, ya kan? Kita solve a certain problem for them dengan skill yang kita miliki, lalu mereka membayar gaji kita. Jelas kan transaksinya. Tapi kalau misalnya aku menolak untuk menyelesaikan problemmu, tapi aku mau menerima gajinya, Enak banget. iya kan employer juga kayak Jangan dong. bagaimana ya caranya, coba kamu aja yang gaji aku gimana gitu kan. betul. Jadi memang berarti caranya kita membedakan mindful tadi, maksudnya kan supaya kita bekerja ya mindful, tapi juga kita nggak ngerepotin orang tuh gimana Kak? Mungkin Sebaiknya. pertama kita sadarin dulu ekspektasi dari pekerjaan ini apa, gitu kan. Kalau misalnya ekspektasinya kita sudah jelas, lalu kita ambil kerjaannya, berarti kan kita sudah menyanggupi, ya kan? Kok udah kita menyanggupi dengan nilai sekian salary, tapi kita nggak mau menyelesaikan problemnya, gitu kan, atau pekerjaannya. Nah itu berarti salah, gitu kan? Itu bukan tentang mindful, itu namanya mangkir dari kerjaan. Tapi kalau misalkan katakan skopnya sekian, kita gajinya juga sekian, terus tapi tiba-tiba kita diberi challenge yang lebih besar lagi dan ternyata kita nggak sanggup. Nah itu boleh come forward, bilang kayak mohon maaf gitu kan, untuk KPI yang sebelumnya kan saya sudah ini ya penuhi gitu, sudah penuhi sesuai target apa segala macam, tapi kemudian di stretch lagi, saya udah coba nge-stretch tapi ternyata nggak bisa gitu kan, mohon pertimbangannya untuk apa gitu. Itu boleh. Sebenarnya pekerjaan itu gini, employer itu akan selalu nyoba untuk ngetes kita, karena dia pengen stretch test juga, ini anak bisa dikembangin apa enggak. Dan begitulah cara promosi bekerja. Sebelum orang mendapatkan promosi, orang akan di stretch test dulu, ya kan? Seberapa dia bisa menambah kapasitasnya dia gitu. Bener. Karena kalau kita mau promosi kan kapasitas kita mau nggak mau harus berkembang. Kalau kapasitas kita masih sama-sama aja nggak akan dapat promosi. Nah cara employer kita tahu kita bisa pantas dapat promosi atau enggak kan dia stretch test kita. Seberapa sih dia bisa ditarik, seberapa dia bisa dikembangkan kapasitasnya. Nah pada saat itu nggak bisa dikembangkan, iya kita boleh having conversation selama di posisi yang sekarang sudah terpenuhi. Itu ya tadi caranya untuk mindful. Nah berarti kalau Kak Ajeng sendiri melihat bagaimana Gen Z bekerja, terus menghadapi juga ya, ada proyeksian kira-kira once the Gen Z become the leader, kira-kira apa yang terjadi dengan industri, dengan negara ini, mungkin ada proyeksian nggak Kak? Iya, sebenarnya kalau misalnya menurutku ya kayak Gen Z itu pinter dan kreatif, karena kan mereka terpapar sama banyak sekali informasi ya, banyak sekali informasi, dan untuk orang-orang yang benar-benar tekun gitu kan, dan benar-benar tahu kompasnya dia, it can go really far, gitu, karena you have the tools and you have the eagerness, you have the lebih kreatif sih menurut aku tuh, jauh lebih kreatif, karena banyak hal-hal yang tidak ada jadi ada sekarang, gitu. Jadi should be better ya. Harusnya should be better kalau beneran tekun ya. Betul. Ini kan yang jadi problem sekarang tuh ketekunannya kadang kurang kan. Benar. Jadi tekun, we're looking forward to be a leader in the future. Last question Kak. Kira-kira kenapa kita sebagai Gen Z perlu membaca buku The Unlock the Z Power ini? Unlock the Z Power. Sebenarnya buku ini tuh premis utamanya adalah untuk menemukan kompas itu sih, gitu. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita pernah dengar kata strategi, kita harus strategis, kita harus bisa menuliskan strategi, tapi strategi itu sebenarnya apa sih? Strategi itu simpelnya hanyalah kita bisa menentukan poin A-nya kita atau di mana kita berdiri, dan kita bisa menentukan poin B-nya kita atau di mana kita menuju. Ya kan, current point ada di mana, destinasi ada di mana, ya kan? Kalau dalam analogi Gmap tadi.
gap antara keduanya, gap antara poin A dan poin B itu adalah strateginya kita yang akan dipotong jadi milestone. Contoh dari Jakarta ke Bandung gitu kan. Misalnya saya berdiri di Jakarta, saya mau pergi ke Bandung gitu. Bandungnya Bandung mana, Jakartanya Jakarta mana. Itu akan menentukan rutenya itu akan seperti apa. Dan tergantung juga kecepatannya. Apakah kita mau naik Wush biar cepat gitu kan. Apakah kita mau naik travel, apakah kita mau bawa mobil sendiri, apakah kita mau apa. Tools yang akan kita pakai itu juga akan tergantung dengan poin A sama poin B-nya. Karena beda gini, kalau misalnya orang strateginya yang satu dari Jakarta mau ke Surabaya, yang satu dari Jakarta mau ke Bandung, beda dong strateginya gitu. Nah, intinya strategi itu hanyalah menentukan gap antara keduanya dan kita bisa bikin itu breakdown planning. Oke. Gitu. Nah, jadi pun terhadap karir hal yang sama juga terjadi. Untuk bisa menentukan strategi karir kita supaya sukses, kita harus tahu sukses itu apa buat kamu. Karena ada sukses buat orang yang penting title gue C-level gitu kan. Ada juga enggak, gue gak harus C-level tapi duit gue sekian ember gitu kan misalnya gitu. Berarti kita harus nentuin dulu sukses itu buat kita apa. Supaya kita punya poin B. Nah, abis itu kita ngaca poin A kita di mana, ya kan? Sebenarnya SWOT-nya kita apa? Misalnya kayak strength, weakness, opportunity, sama threats gitu kan. Strength-nya saya sebenarnya apa, weakness-nya saya apa? Itu kayak even framework si SWOT itu juga bisa dipakai untuk mengenali diri. Oh, kalau saya kekuatannya gini dan kekurangannya kayak gini dan sekarang saya berdiri di sini, sementara sukses buat saya adalah ini. Berarti apa nih yang bisa saya lakukan in the middle gitu kan, di tengah antara keduanya. Nah, buku ini sebenarnya hanya menstrukturkan itu. Untuk kita tahu, kenal kamu tuh siapa, kamu mau kemana, terus kita strukturin yuk strateginya bareng. Gitu. Jadi perlu dibaca ya, karena aku ngelihatnya banyak juga yang lost mungkin ya, tapi mungkin untuk jadi kompas ya bisa untuk dibaca dulu bukunya dan mengidentifikasi diri dan mengenali diri. Couple of questions, kira-kira setelah bikin buku terus juga jadi career konsultan, career coach gitu ya, ada gak sih Kak yang worst advice yang pernah Kak Ajeng dengar dan itu sebenarnya udah nggak relevan lagi misalnya? Oke, worst advice menurutku adalah kerja aja nanti orang juga nemuin kamu. Itu terdengar romantis ya, dan di generasi yang sebelumnya, misalnya kayak milenial dan Gen X dan sebelumnya itu tuh, bahkan aku pun sampai sekarang tuh kadang-kadang kayak kerja aja gitu, tapi aku nggak advokasi diri, suka lupa advokasi diri. Padahal di dunia yang bising sekarang kita harus bisa self advocate. Kita nggak akan ditemukan begitu saja, karena kalau zaman dulu iya wisdom kayak gitu benar, karena tidak sebising itu dunianya. Kita kerja keras, orang eventually akan ngelihat, oh dia pekerja keras, ayo kita berikan dia promosi, oh dia nanti pelan-pelan naik gitu. Kalau sekarang orang nggak kelihatan, orang dunia udah bising kok. Dan semua orang tuh sibuk untuk nge-promote diri sendiri. Kalau kita nggak tahu caranya self advocate, kerjaan kita bagus nggak ada yang nemu, nggak akan kemana-mana. Gitu. Gitu. Jadi jangan lupa untuk bisa self advocate juga. Iya. Kita take notes juga ya. Banyak insight, banyak notes dari tadi kita ngobrol. Very happy talking to you. Semoga apa yang kita obrolin bener-bener, kalau aku sih merasanya pengen baca bukunya dan hopefully nanti benar-benar bisa memanfaatkan buku dan obrolan kita tadi untuk bisa mengkompas dan mengkalibrasi lagi ya Kak. Dan nggak apa-apa ya kalau misalnya di umur, misalnya udah di umur 27, 28 baru mulai untuk mengkalibrasi diri, it's okay juga ya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa banget ya. Jadi semoga obrolan kita juga bisa jadi membantu orang-orang yang mungkin lagi lost, jadi nanti bisa mulai untuk mengenali diri. Amin. So thank you so much Kak, terima kasih banyak for insight, terima kasih banyak udah ngobrol sama kita. Thank you for Semoga having sukses me. terus juga. Thank you. Dan thank you juga teman-teman sudah nonton, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.